Sehingga soal harta dunia, ya harta, ya kekuasaan, ya berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia, itu tidak bisa menjadi ukuran orang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Alhamdulillah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kita tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk bisa selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah telah mencurahkan nikmat kepada kita, nikmat yang tidak mungkin bisa kita rekap dengan cara apapun. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa ma bikum min ni'matin faminallah. Seandainya kalian berusaha untuk merekap berapa nikmat yang Allah berikan kepada kalian, Allah pastikan tidak akan bisa. Karena apapun nikmat yang kita rasakan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita rasakan dari nikmat, kenyamanan kita, termasuk bisa kita hadir di majelis ilmu, kita ada semangat belajar agama, kemudian dan berbagai macam kemudahan yang Allah berikan kepada kita, itu semuanya nikmat-nikmat yang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mau merenungkan satu persatu nikmat Allah taala, maka seperti yang Allah katakan, tidak akan mungkin bisa merekap berapa total nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Antum tahu nggak orang koplak? Nggak tahu koplak? Sinting, tahu? Sinting, gimana sinting? Akalnya miring. Kalau umpamanya dibuat sinting gitu, terus dikasih 10 miliar, gimana? Mau nggak? Mau? Nggak ada lah orang mau. Walaupun gantengnya kayak apa, tapi kalau sinting ya sampai Joko Tuwo nggak ada yang mau.
Itu baru satu nikmat. Bagaimana nikmatnya akal waras. Apalagi kalau kita kemudian meneliti satu persatu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kalau globalnya nikmat itu kata Nabi, ada nikmat yang sifatnya dunia, ada nikmat yang sifatnya agama. Kalau nikmat dunia itu Allah berikan kepada siapapun. Yang Allah cintai, yang tidak Allah cintai, maka dunia Allah berikan kepada semua mereka. Tapi nikmat agama hanya Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang khusus. Innallaha yu'tid dunya illa man yuhibbu wa man la yuhib wa la yu'tid dina illa man ahab. Oh kama qala. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat dunia itu kepada siapapun, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Adapun nikmat dunia, adapun nikmat agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ada orang yang Allah berikan kerajaan yang luas, kuat, dan bahkan pasukan-pasukannya sangat spesial. Jin Allah tundukkan kepadanya, angin Allah tundukkan kepadanya, bisa berbicara dengan bahasa binatang. Siapa itu? Nabi Sulaiman. Bahkan untuk memindahkan kerajaan Bilqis saja, pasukannya ada yang siap sekejap mata, sakedepan itu bisa memindahkan kerajaan Bilqis di depan Nabi Sulaiman. Ini kerajaan yang tidak pernah Allah berikan kepada orang sebelum maupun sesudahnya. Artinya nikmat dunia yang sangat spesial. Dan Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi di sana pula ada orang yang sangat dimurkai oleh Allah. Allah berikan kerajaan yang kuat sampai saking tertipunya dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Siapa itu? Firaun. Di sana pula kalau bicara tentang harta, Allah berikan kepada salah seorang sahabat namanya Utsman bin Affan yang hartanya sudah tidak terukur, sangat banyak. Utsman bin Affan pernah membelikan sumur rumah untuk kaum muslimin yang dibeli dari seorang Yahudi, itu nilainya 20.000 dinar. Satu dinar itu kira-kira 4, sekian gram emas. Kemudian 1 gram itu kira-kira sekarang 1 juta. Berarti berapa? 4 juta. 4 juta kali 20.000 berapa? 4 juta kali 20.000 berapa? Berapa? Ada pelajaran matematika enggak? 4 juta kali 20.000 berapa? Hah? Berapa? 4 juta kali 20 berapa? Hah? 4 juta kali 20 berapa? 80. Terus nulnya berapa itu? 9. Berapa? Nolnya berapa? 4 juta kali 20.000. Nolnya 10 itu. Iya. Nolnya berapa? 10. Berarti berapa itu? 80 miliar.
Contoh yang kedua, Utsman itu karena saudagar besar, pernah datang dengan barang dagangan di atas 1000 unta. 1000 unta. Unta panjangnya berapa? Kalau 1000 unta dijejer dari Intan Ilmu ini kira-kira jauhnya berapa meter? 1000 unta dijejer 5 aja maunya, satu baris 5 terus ke belakang terus. Semua harta di atas 1000 unta barang dagangan ini digratiskan untuk kaum muslimin, alias dijual kepada Allah Ta'ala yang akan memberikan keuntungan berlipat-lipat. Contoh yang ketiga, Utsman pernah membiayai perang Tabuk. Tahu nggak cerita perang Tabuk? Pernah. Tabuk itu daerahnya dari Madinah jauh. Berapa? 700 kilo. 700 kilo. 700 kilo itu kalau jalan bis biasa mungkin ya sekitar 12 jam, sekitar itu. Artinya semakin jauh jarak perang itu semakin membengkak biayanya, dan Utsman membiayai sepertiga biaya perang Tabuk. Intinya untuk menggambarkan bahwasanya ada orang Islam yang dicintai oleh Allah dan dia itu kaya raya. Sebagaimana ada orang kafir yang kaya raya, yang akhirnya dia diambleskan ke bumi. Siapa itu? Qarun. Sehingga soal harta dunia, ya harta, ya kekuasaan, ya berbagai macam hal yang berkaitan dengan dunia, itu tidak bisa menjadi ukuran orang itu dicintai oleh Allah atau tidak. Ada orang yang dicintai Allah dan Allah berikan harta yang banyak banget. Orang yang Allah benci, Allah berikan harta juga banyak banget. Sehingga soal harta ini tidak bisa menjadi standar kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala meluruskan orang yang punya pandangan yang salah seperti itu. Bagaimana ayatnya? Fa'ammal insanu, coba lanjutkan. Iya, fa'ammal insanu surah Al-Fajr. Iya, gimana lanjutannya? Hah? Fa'amal insanu idza, iya terus iya terus wa amma, udah hafal kan? Sudah hafal? Iya, coba diulangi yang agak keras. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, ganti antum. Hah? Kerja dari awal. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Artinya tahu enggak?
Gimana artinya? Ada yang tahu? Tahu? Antum tahu? Gimana artinya? Gimana coba? Artinya? Antum tahu? Iya, gimana? Yang lengkap. Fa'amal insani ayat tadi artinya gimana? Adapun manusia itu apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, maka mereka komentarnya Rabbi akraman, oh Rabbku sedang memuliakan saya. Tapi kalau diuji dengan kesulitan, dibatasi dunianya, dia komentarnya Rabbi ahanan, Rabbku sedang menghinakanku. Tapi kata Allah, kalla, oh enggak begitu, bukan begitu wahai hambaku. Tapi soal diberikan rezeki beruntun, dibatasi rezekinya, itu urusannya ibtila. Maka fa'ammal insanu idza mabtalahu, urusannya ibtila, ujian. Ada yang diuji oleh Allah dengan dimudahkan urusan dunianya, ada yang diuji oleh Allah dengan disulitkan urusan dunianya. Seneng, susah, kaya, miskin, sukses, gagal tentang dunia, itu semuanya ujian. Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah. Benar-benar akan aku uji manusia itu dengan sesuatu yang dia anggap buruk atau yang dia anggap baik. Yang buruk diantaranya contohnya jatuh miskin, sakit, kena banjir, rumahnya kemudian semuanya kebasahan, jadi rusak-rusak. Atau diuji dengan hal yang menyenangkan, sukses usahanya, lulusnya bagus, cerdas. Ini semuanya adalah ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melihat mana yang menjadi abdan syakuran, hamba yang bersyukur ketika mendapatkan nikmat, mana yang menjadi abdan saburan, ketika diuji dengan kesulitan dia bersabar atau enggak. Itu menjadi bagian ujian Allah Ta'ala. Sedangkan kalau Anda ingin tahu berapa secara ini, apakah kita termasuk di antara hamba yang dicintai Allah atau enggak, itu lihat bagaimana perhatian kita dengan agama. Yang agama itu artinya ilmu dan amal. Sehingga kalau mau lihat kita termasuk dicintai oleh Allah atau enggak, seberapa besar perhatian kita dengan ilmu agama, seberapa besar perhatian kita dengan amal agama. Makanya Nabi kita mengatakan mayuritillahu bi khairan. Terus gimana? Mayuritillahu bi khairan, lanjutannya gimana? Nggak pernah dengar. Mosok. Gimana lanjutannya? Ya, mayyuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Artinya gimana? Artinya barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan fahamkan dia tentang agama. Pertama adalah faham tentang agama. Tentu ini dengan wasilah dia semangat belajar agama melalui ustadz yang betul-betul bisa memahamkan agama, sehingga betul-betul dia mendapatkan ilmu dan kefahaman. Karena ilmu itu didapatkan dengan cara belajar. Innamal ilmu bitta'allum,
Dan kefahaman kita dapatkan dari orang yang betul-betul membimbing kita dengan pemahaman yang benar. Itu alamat pertama. Tapi orang sesungguhnya juga tidak dikatakan faham agama kecuali dia harus mengamalkan agama itu. Makanya orang-orang yang mereka sesungguhnya Allah berikan kefahaman agama tetapi tidak mengamalkan agama, itu diberikan tamsil Allah dengan tamsil-tamsil yang menunjukkan dia dungu. Apa tamsilnya orang Yahudi, para ulama Yahudi yang meninggalkan amal agamanya? Tamsilnya apa? Dalam surat Jumat pernah enggak? Udah hafal surat Jumat? Tamsilnya apa? Tentang orang Yahudi yang meninggalkan agama, yang berilmu tapi tidak beramal. Tamsilnya himar. Himar itu terkenal oleh orang Arab simbol kedunguan, sehingga orang mencela orang dasar himar, dicela. Atau juga ditamsilkan dengan orang yang mereka meninggalkan ilmu dengan kalbun. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil ali yalhas aw tasruku yalhath. Perumpamaannya buruk-buruk. Kalbun apa? Anjing. Makanya yang dikatakan orang yang alim, orang yang berilmu adalah orang yang mereka sekaligus bertakwa kepada Allah, memiliki khasiatullah, mengamalkan agamanya. Maka Nabi juga mengatakan idza aratallahu bi abdihil khaira istakmalahu. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, barang siapa yang apabila Allah mengendaki hambanya kebaikan, Allah akan pekerjakan hambanya itu. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, kaifa yastakmilu? Ya Rasulullah, bagaimana Allah mempekerjakan hambanya itu seperti apa? Kata Nabi, liwaffiquhu li amalin salih qabla mauti. Allah akan berikan taufik kepada hamba ini untuk beramal saleh sebelum kematiannya. Artinya kehidupannya akan Allah arahkan dia untuk mewujudkan amal-amal saleh. Sehingga orang itu, tanda orang dicintai oleh Allah Ta'ala itu ketika orang ini memiliki perhatian kepada agama dalam bentuk ilmu, ilman wa amalan, ilmu dan amal. Mau dia mau jadi orang kaya atau orang melarat, pejabat atau rakyat, kalau dia selama dia punya perhatian dengan ilmu agama dan dia memiliki semangat untuk mengamalkan ilmu agama, maka yang seperti ini dia betul-betul telah dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia benar-benar telah dikehendaki Allah kebaikan ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Maka sekali lagi jangan tertipu dengan orang yang Allah berikan pada mereka semata-mata dunia yang banyak, tetapi tidak punya perhatian dengan ilmu agama. Bahkan ada orang-orang yang mereka itu semakin durhaka kepada Allah, semakin dibukakan biak tentang dunia. Itu istilahnya apa? Istidraj. Istidraj. Yang rumusnya itu idza ra'aitumullaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa ala ma'asihi fa'lam annama huwa istidrat aw kama qala. Kalau Anda melihat ada orang yang Allah berikan dunia sedangkan dia ahli maksiat, maka ketahuilah itu yang namanya istidraj.
biar dia tambah laleh, tambah kenceng maksiatnya, tambah dadi ya ini kekafirannya, kerusakannya, nanti sampai Allah pada waktunya mengadab dengan mendadak, dengan tiba-tiba, sehingga dia putus asa. Maka mudah-mudahan antum dan kita semuanya yang Allah gerakkan untuk memiliki perhatian dengan ilmu agama menjadi bagian alamat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Pembahasan kita, ikhwan, pada siang hari ini apa? Apa temanya? Bekal terbaik. Kalau ditanya, kok kamu sekolah, kalau yang umum ya, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kuliahnya itu dari S1, S2, S3, yang dipelajari adalah tentang ilmu-ilmu yang sifatnya duniawi. Kira-kira kalau ditanya, kenapa itu? Kalau ditanya kenapa? Atau orang bekerja siang malam, kerja keras, segala macam bentuk kerjanya. Kalau ditanya kira-kira kenapa kok begitu? Kira-kira gimana? Kenapa itu? Tujuannya apa? Tujuannya cari supaya masa depannya bagus, cerah. Yang kerja dia pengen ngumpulkan duit sebanyak-banyaknya biar nanti masa depan saya tidak menjadi gembel. Biar punya duit, kalau punya duit bisa bangun rumah, bisa punya kendaraan, bisa makan seharian, bisa kecukupan. Itu orang semuanya berpikirnya begitu. Baik yang sekolah tinggi, baik yang kerjanya keras, bahkan diri uangnya kadang harus ke luar negeri. Itu dalam rangka menyongsong masa depan yang cerah. Tapi sayangnya masa depannya itu terkadang hanya terbatas pada masa depan duniawi. Sehingga banting tulang, kerja keras, sekolah sampai bertahun-tahun bahkan puluhan tahun itu dalam rangka untuk menyongsong masa depan yang cerah. Tapi kita sebagai seorang muslim paling enggak diingatkan dengan perkataan seorang sahabat Ali bin Abi Thalib tentang hakikat kehidupan yang sedang kita jalani sekarang ini. Yang bisa catat. Irtahalatid dunya mudbiratan. Yang bisa menghafal dihafal, yang bisa dicatat. Irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fal yawma amalun wala hisabun wa ghadan hisabun wala amalun wa inna akhwafa ma akhafu alaikum tulul amal wattibaul hawa fa ammat tulul amal fayansal akhirah wa ammat tibaul hawa fayasuddu anil haq. Gimana, bisa nyatet nggak sempat? Yang bisa nyatet seberapa ngikutinya? Nggak ada. Irtahalatid dunya mudbiratan. Irtahalatid dunya mudbiratan artinya dunia itu berjalan meninggalkan kita.
Wartahalatil akhirah muqbilatan, sedangkan akhirat berjalan menjumpai kita. Wa kullu minhuma banun, masing-masing keduanya ini memiliki anak-anak. Kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Fal yauma amalun wala hisabun, sekarang ini yang ada adalah kerja dan kerja, beramal dan beramal, belum ada rekapan total, belum ada hisab. Wa ghadan, dan besok di akhirat, hisabun wala amalun, adanya hisab dan tidak ada lagi amal. Wa inna khwafa ma akhafu alaikum, yang paling aku takutkan menimpa kalian, tulul amal, panjangnya angan-angan tentang dunia, wattibaul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Fa'ammatul amal, adapun panjang angan-angan tentang dunia itu melupakan akhirat. Wa ammattibaul hawa, adapun mengikuti hawa nafsu menghalangi dari kebenaran. Silahkan baca yang nyatat. Baca. Irtahalatid dunya irtahala fid dunya mudbiratan wartahala fil akhirati muqbilatan. Terus, wa kullu minhuma banun kunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya fal yawma amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal wa innama akhafu alaikum tulul amali wa tiba'ul hawai. terus fa'ammat tulul amal fa'ammat tulul amali fayansal akhirah wa amma tiba'u al hawai fayasuddu alil haq. haq. Ya, artinya Irtahala fid dunya mudbiratan. irtahalatid dunya Irtahalat fid dunya mudbiratan. Dunia itu berjalan meninggalkan kita. Terus adapun akhirat itu berjalan mendatangi kita. ya, Wa kullu minhuma banun, dan keduanya memiliki anak-anak. ya, Kunu min abna'il akhirah, jadilah anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, jangan menjadi anak-anak dunia. Fal yauma amalun wala hisab, maka sesungguhnya hari ini hanyalah amal tanpa adanya hisab, rekap, perhitungan. Wagadan, dan besok hanya al-hisabun wala amal, hanya ada hisab tanpa adanya sebuah amalan, pekerjaan. Wa innama akhafu alaikum tulul amal, maka sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah tulul amal, panjangnya angan-angan. Wa tiba'ul hawa, dan mengikuti hawa nafsu. Fa innama tulul amali yansal akhirah, sesungguhnya tulul amal, angan-angan terhadap dunia itu membuat melupakan akhirat. Wa innama ittiba'u al-hawai, dan mengikuti hawa nafsu yasuddu al-haq, ia menutupi suatu kebenaran. ya. Mari kita sedikit merenung perkataan sahabat Ali bin Abi Thalib ini. Dunia berjalan meninggalkan, jadi meninggalkan kita, membelakangi. Artinya antum, kita mau kencengnya seperti apa mengejar dunia, akhirnya kita nyemplung kubur. Dunia berjalan terus sampai waktu yang Allah tentukan meninggalkan kita. Silakan Anda nyemplung kubur,
tinggal hari pertanggungjawaban, dunia bablas terus, nggak peduli dengan antum nyemplung kubur. Lah dunia yang seperti ini yang akan kita tinggalkan karena kita sangat terbatas waktunya. Kita sangat terbatas waktunya. Umur kita berapa? Keumumannya. Ya, kata Nabi, ancer-ancernya umur kita ini 60 sampai 70. Akmaru ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70. Dan 60-70 ini ya tidak semuanya full bisa menikmati dunia. Wong masa lahir itu masih kecil sampai kemudian jadi gede itu kira-kira umur 15 terus mulai hidupnya serius sampai bisa kaya raya ya kira-kira umur ya 50 ke sana sudah mulai tua, udah mulai ya ini dia banyak lemahnya, badannya sudah mulai melemah, sudah kekuatannya melemah. Itu waktu yang sungguhnya sangat singkat, apalagi kalau dibandingkan dengan kampung akhirat. Yang perbandingannya itu dunia kita dengan akhirat, kata Allah diantaranya inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah kayak 1000 tahun dalam hitungan kalian. Seandainya saja Anda diberikan umur 100 tahun, 100 dengan 1000 berarti berapa itu? 100 bandingkan 1000 berarti berapa ini? 1/10. 1/10. Satu hari berapa jam? 24 jam. 1/10-nya berapa jam? 24 jam dibagi 10 berapa? Hah? Nggak pakai ngitung, berapa? 2,4 jam. Itu seandainya 100 tahun hidupnya di dunia itu seperti 2,4 jam. Manusia untuk bisa menjadi orang yang mulia 2,4 jam ini semuanya dikerahkan habis. Sampai nggak sempat sholat, nggak sempat baca Quran, nggak sempat berzikir, apalagi sempat duduk di majelis ilmu. Hanya nguber dunia terus. Sampai nyemplung kubur. Akhirnya lupa persiapan untuk menghadap Allah Ta'ala. Padahal kehidupan kita ini adalah kehidupan perjalanan untuk menuju Allah yang membutuhkan persiapan khusus. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan hari-hari menghadap Allah itu, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yutlamun. Wahai hamba Allah, takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda akan dihimpun menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setiap jiwa akan dibalas dengan sempurna, tidak ada yang terzalimi sama sekali. Gimana tadi ayatnya? Yang khusyuk mendengarkan. Iya antum. Iya. Tadi gimana ayatnya tadi? Iya. Antum katanya khusyuk banget. Ayatnya gimana tadi? Cerita ayatnya gimana? Yang barusan tadi kita sampaikan. Tadi lihat apa tadi? Hah? Yang ceramah di situ atau di sini? Gimana tadi ayatnya tadi? Tadi gimana isi ayatnya gimana? Tadi isi ayat yang barusan kita baca tadi. Ada yang ingat gak? Gimana isinya? Siapa yang ingat?
ayatnya ini tadi. Gimana? Antum ingat? Ya antum. Ya. Antum ya. Gimana tadi ayat yang barusan kita baca tadi? Jangan tanya-tanya tetangganya. Coba. Siapa yang ingat, ikhwan? Silahkan. Siapa yang ingat tadi ayatnya gimana? Antum ingat? Wattaqu yauma turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, artinya gimana? Takutlah kalian akan datangnya hari yang di hari itu manusia akan dikumpulkan semuanya menghadap Allah, lalu tiap orang akan dibalas dengan sempurna tanpa ada yang terdolimi sama sekali. Hari-hari menghadap Allah itu sangat menakutkan bagi orang yang mereka tidak berbekal ketika di dunianya. Kalau bekalnya itu hanya dunia yang dia kumpulkan, orang mengumpulkan dunia itu paling konglomerat sampai bisa punya berapa kekayaannya itu. Yang paling sugih sedunia berapa? Siapa? Tahu nggak? Hartanya berapa? Kalau Anda hanya mengandalkan kekayaan yang Anda kumpulkan, seandainya Anda sampai jadi konglomerat, dia meniti karir politik sampai jadi pemilik puncak kekuasaan, Anda harus ingat, Allah ingatkan, nanti akan ada saatnya itu hanya sekedar menjadi penyesalan. Bagaimana penyesalannya? Ma'akhna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Gimana ayatnya itu tadi? Penyesalannya gimana? Ayatnya tadi. Ya antum? Ya. Ya antum itu. Ya antum. Ya antum. Siapa namanya antum? Ya antum. Ya antum yang toleh. Ya. Gimana ayatnya? Antum. Antum. 1, 2, 3 dari depan. 1, 2, 3. Ya tadi antum. 1, 2, 3 lah yang ketiga antum. Ya. Iya. Gimana ayatnya tadi? Penyesalannya gimana? Gimana? Ma aghna anni maliyah. Terus? Halaka anni sultaniyah. Artinya? Aduhai hartaku sebanyak apapun telah tidak berguna lagi. Aduhai kekuasaanku telah hancur binasa. Di dunia ini orang itu rata-rata dua ini yang dikejar-kejar selama hidupnya itu. Dadi wong sugih, hartanya banyak, dan jadi orang berpangkat tinggi pangkatnya. Kadang orang ngejar harta biar jadi pejabat, kadang jadi pejabat biar berharta. Dua ini yang sering dikejar-kejar oleh manusia. Sampai enggak perhatian dengan agamanya sama sekali. Kadang-kadang bahkan agama dianggap penghalang untuk mendapatkan harta, mendapatkan jabatan. Tapi ketahuilah ini hanya akan menjadi penyesalan kalau dia tidak punya bekal inti yang harus dia bawa menghadap Allah SWT.
Yang penyesalan saat nanti menghadap Allah nggak bisa ditebus dengan harta sebanyak apapun. Semuanya sudah tidak bermanfaat. Walaupun Anda memiliki emas sebesar bumi, bukan sekedar batu bara sak Kalimantan, sak dunia ini berubah jadi emas, itu dipakai menebus azab Allah itu tidak bisa. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala wiftadabi. Ada yang hafal ayatnya? Hafal? Tum? Gimana ayatnya tadi? Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dahaban wala wiftadabi. Sesungguhnya orang-orang yang mereka itu kafir dan sampai matinya dalam keadaan kafir, maka upaya mereka untuk menebus azab walaupun dengan emas sebesar bumi itu sama sekali tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ayatnya, ulangi? Ya antum. Ya antum. Ya antum. Iya. Gimana ayat tadi? Ada yang hafal nggak? Ada yang ingat nggak ayatnya tadi? Gimana? Ada yang hafal? Antum? Ingat? Iya. Iya, gimana ayatnya? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadin mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mereka mati dalam kekafiran dan matinya tetap dalam keadaan kafir, tidak akan diterima dari mereka harta mereka walaupun emas sebesar bumi. Ini adalah di antara ayat. Walaupun Anda kejar dunia sampai Anda mendapatkan kekayaan, bahkan kekayaan Anda itu dunia ini berwujud emas milik Anda sendiri, itu nggak bisa dipakai untuk menebus azab Allah Ta'ala. Bahkan di hari-hari yang Allah gambarkan, setiap orang tidak peduli lagi dengan orang lain. Kalau sekarang ini ada bencana di mana banyak orang kemudian empati, kemudian berdatangan memberikan bantuan. Apalagi kalau keluarganya. Tapi besok Allah akan ingatkan akan ada hari yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sa'nu yughni. Seseorang akan lari dari saudaranya, ibunya, ayahnya, istrinya, anaknya. Semuanya sudah tidak dipedulikan lagi karena dahsyatnya suasana di hari itu. Sini pernah ada gempa enggak? Enggak ada. Banjir gede? Pernah ada. Orang kalau pas kena gempa atau banjir atau erupsi Merapi atau apa, begitu saat detik kejadiannya itu orang sudah nggak peduli lagi dengan orang, yang penting bagaimana dia bisa lari selamat. Apalagi kalau dahsyatnya seperti keadaan di hari kiamat, yang dia menyaksikan pemandangan-pemandangan yang membuat mata terbelalak, hati bergolak. Yang pemandangan seperti itu yang ditakutkan oleh orang yang mereka memiliki iman kepada Allah Ta'ala, maka mereka siap-siap. Hari itu yauman tataqallabu fil qulub wal absar. Hari itu adalah hari yang hati manusia dibuat bergolak, mata manusia terbelalak karena dahsyatnya kenyataan yang Allah adakan di hari tersebut. Orang sudah nggak peduli lagi dengan orang lain, apalagi sekedar teman, mbok yo anaknya sendiri nggak diperhatikan.
Antum sekolah di sini semuanya itu, bapaknya memperhatikan enggak? Ya perhatian banget. Semuanya dibiayai, apapun yang dibutuhkan dibiayai. Sampai kadang-kadang kalau orang tua enggak punya ya dipinjem-pinjemkan. Tapi di hari itu sudah enggak ada lagi orang perhatian dengan orang lain. Bahkan bahkan kalau bisa untuk keselamatannya itu orang lain dijadikan tumbal. Tahu enggak tumbal? Apa tumbal? Dikorbankan demi keselamatan dia. Siapa yang hafal surat Al-Ma'arij dari ayat yubassarunahum? Ya, silakan baca. Antum hafal? Iya, coba baca. Ayo. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adzab yaumi idzin bibani. Terus? Wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi. Terus? Wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Terus? Kalla innaha nazza'atan lisyawa tad'u man adbar wa tawalla. Terus? Wa jama'a fa'awa. Ya, di antaranya itu. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa. Artinya hari itu mata manusia betul-betul mereka terbelalak saling melihat satu dengan yang lainnya, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Pernah nggak lihat tayangan gempa Palu? Nggak tahu. Gempa Palu, tahu. Waktu itu gimana? Orang keseret arus tanah berjalan, terus tonggonya di sampingnya, tulung-tulung yang nggak bisa ngasih pertolongan. Karena awake dhewe saja nggak bisa dia nolong. Ya akhirnya pokoknya mikir gimana caranya dia selamat. Itu baru gempa Palu yang seperti itu. Sedangkan nanti kejadian di akhirat jauh lebih dahsyat daripada itu. Maka orang-orang mujrim itu di dunia mereka orang yang durhaka, nggak sholat, nggak puasa, nggak zakat, nggak haji, nggak perhatian dengan agama, larangan diterjang, perintah ditinggalkan, bahkan menjadikan agama bahan olok-olokan. Itu mereka berangan-angan seandainya bisa menebus di hari itu walaupun dengan anak kandungnya sendiri. Di dunia itu hampir nggak ada orang tua yang mengorbankan anaknya dalam kondisi orang tua normal. Itu hampir nggak ada orang tua yang mereka mengorbankan anaknya. Bahkan kalau orang tua berkorban demi anak itu sangat banyak. Tapi di hari itu bahkan walaupun orang tua siap untuk mengorbankan anak kandungnya sendiri, kalau belum cukup istri dan saudaranya, kalau belum cukup keluarga besarnya, kalau belum cukup waman fil ardi jami'an, semua penduduk bumi, thumma yungji, yang penting dia kemudian selamat. Tapi kata Allah, kalla, tidak bisa. Innaha ladha, jahanam, api yang menyala-nyala, nazza'ata lisyawa, yang adabnya bisa mengelupaskan kulit kepala manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, yang jahanam akan mengundang untuk dimasukkan ke neraka orang yang dulu mereka berpaling dari agama dan hanya mengumpulkan harta tapi nggak pernah dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Hari-hari itu sangat sulit. Kalau hanya membawa bekal dunia nggak manfaat sama sekali. Terus yang manfaat bekal apa? Fatasawwatu fa inna khairas zadi taqwa. Wahai hamba Allah, berbekalah kalian, sungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah ketakwaan kepada Allah. Silahkan mau kaya, silahkan mau jadi pejabat, silahkan mau jadi jenderal, silahkan, tapi yang penting harus bertakwa.
Tapi takwa ini umum. Kalau dirinci, global pula rinciannya, tapi masih global pula. Bekal yang terbaik kita, satu, tauhid. Bekal yang terbaik kita, tauhid. Yang kalau orang punya tauhid, kalau tauhidnya sempurna, dia bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, bleng, sehingga betul-betul dia selamat dari awal, tidak disentuh oleh azab. Kalau tauhidnya itu ada kurangnya, ada cacatnya, tapi belum rusak, dia punya dosa-dosa besar, dia punya kezaliman yang belum ditaubati dan Allah belum mengampuni, maka dia bisa masuk surga dengan tauhidnya, tapi karena punya dosa yang belum diampuni, dia diampirkan dulu di jahanam. Nanti setelah cukup, dia dikeluarkan dari jahanam untuk dimasukkan ke surga. Itu yang disebut dengan istilah jahannamiyun, mantan-mantan jahanam. Tapi jangan antum bercita-cita atau berpunya angan-angan, wele ya ora apa-apa wong kok sedilit mlebu neraka ni. Enggak apa-apa, hanya sebentar aja yang masuk nerakanya. Sebentarnya mau berapa? Sehari itu kayak 1000 tahun. Kalau antum disiksa sehari, bisa kayak 1000 tahun di tempat kita. Dan sak celupan api neraka itu bisa membuat lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dia nikmati, walaupun dia di dunia orang yang paling nikmat. Nabi kita pernah menggambarkan yu'ta yaumal qiyamati bi an'ami ahlil jannah min bi an'ami ahli dunya min ahlin nar. Besok di hari kiamat akan didatangkan orang yang mereka paling nikmat di dunia, tapi dia min ahlin nar. Di dunia paling nikmat, paling mencicipi kenikmatan yang ada, tapi dia termasuk ahli neraka. Lalu dicelupkan sekali ke neraka, dicelupkan sekali celupan, lalu ditanya, hal marra alaika naimun qad, wahai hamba, apakah pernah lewat, apakah pernah merasakan kenikmatan walaupun sesaat, walaupun sedikit? Apa katanya? Wallahi la ya Rabb, demi Allah tidak pernah ya Rabb. Padahal dia orang paling nikmat sepanjang hidupnya di dunia. Sekali dicelupkan ke neraka, itu membuat lupa dengan semua kenikmatan yang pernah dirasakan di dunia. Artinya artinya neraka itu sangat dahsyat, sehingga jangan pernah Anda toh nanti juga dikeluarkan dari neraka. Apa minumannya ahli neraka, ikhwan? Min hamim. Apa hamim itu? Air yang mendidih, padahal panasnya akhirat dengan dunia seberapa? 70. Pernah nggak antum minum air yang baru mumpal-mumpal? Apa mumpal-mumpal itu? Baru dari mendidih gembluduk itu, terus langsung dicor, langsung diuyup, langsung diminum. Pernah nggak? Ya bisa dedel kabeh lambini. Padahal ini 70 kali lipat. Apa minumannya, apa makanannya ahlun nar, ikhwan? Minumannya selain hamim apa lagi tadi? Min ma'in sodid. Apa? Air nana. Pernah udunan enggak? Udunan enggak pernah? Pernah nanan enggak? Pernah. Yang sampai mentang-mentang ada nanahnya itu, mentang-mentang tahu enggak? Yang pas mau meledosnya itu loh, mau jebrotnya itu loh. Apa namanya kalau sini? Hah? Mentang-mentang pas mau jebrotnya itu disudet, diperes, dimasukkan cangkir, terus disusrup. Rasanya kayak apa? Itu diantara minuman ahli nar, nana.
Minumannya, makanannya apa? Apa diantaranya zakum? Apalagi? Bori. Apa bori? Duri. Pernah enggak kelekan tahu? Pernah enggak kelekan durinya itu nyantol di telak? Pernah? Makan ikan atau makan yang ada durinya, terus durinya nancep di telak? Pernah? Gimana? Rekoso enggak? Rekoso banget untuk ngeluarkannya itu. Itu baru duri lembut nyantol di telak. Lah kalau kemudian yang jadi makanannya itu adalah itu duri, kalau orang Arab mengenal dengan sibrik. Pohon sibrik itu pohon yang kalau unta makan saja itu badannya jadi rusak karena sangat beracun. Unta padahal. Bagaimana dengan kalau jadi makanan manusia? Zakum, tahu nggak zakum? Satu tetes pohon zakum itu seandainya menetes ke dunia, itu menghancurkan dunia dan seisinya. Bagaimana kalau makanan yang menjadi kalau makanan ahlu nar adalah ini zakum? Maka untuk masa depan yang seperti ini, untuk selamat dari yang begini itu mestinya orang lebih memikirkan lagi. Yang itu sudah diumumkan oleh Nabi dari awal dakwahnya masing-masing orang supaya mereka menebus dirinya sendiri-sendiri. Jangan mengandalkan orang lain walaupun bahkan keluarga Nabi sekalipun. Ishtaru anfusakum ma ughni ankum minallahi syai'an. Wahai Quraisy, tebuslah diri kalian sendiri. Aku sudah tidak lagi bermanfaat untuk kalian kelak dari hari keputusan Allah Ta'ala. Sehingga masing-masing harus betul-betul mengumpulkan bekal sendiri. Karena waktunya habis. Yang kedua, bekal yang terbaik berikutnya adalah akhlakul karimah. Jadilah pemilik akhlak yang bagus, yang itu merupakan bagian daripada kehidupan muamalah yang akan menyenangkan dan berpahala sangat besar. Orang yang paling Allah cintai, yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain, akhlaknya sangat bagus, dan iman sangat berkaitan dengan akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Yang ketiga, yaitu jangan lupa senantiasa bertobat kepada Allah. At-taib kamala dan banlah. Tobat itu seperti nggak punya dosa lagi. Orang yang bertobat seperti nggak punya dosa lagi. Demikian ikhwan, karena waktunya habis kita ulang sekian. Jazakumullah khair, minta maaf, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.